Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini adalah hari dimana saya sudah sehat dengan sempurnanya pemirsa. Jadi itu hari saya ada ceritakan anak sulung saya tak positif. Tapi ternyata lepas 2 hari itu anak saya yang sulung tuh positif pemirsa. Dan teruk juga lah yang sulung tuh sebab makan, minum apa je mesti muntah sebab terlampau panas kot badannya. Tapi hari ini pemirsa, sebabkan banyak sangat ya ramai yang mendoakan kami sekeluarga sehat. Hari ini kami sudah sehat dengan full, dengan sempurnanya pemirsa. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendoakan saya sekeluarga. Ya, jadi bulan ini adalah bulan puasa pemirsa. Nah, kalau bulan puasa pasti ada momen-momen yang sangat berbeda di Malaysia ini. Begitu juga di Indonesia pemirsa. Nah, saya akan bahas beberapa perbedaan bulan puasa di Indonesia dan di Malaysia menurut pengalaman saya, ya kan? Jadi, kalau puasa di Malaysia ini yang sangat ditunggu-tunggu adalah Bazar Ramadan. Nah, untuk pemirsa di Indonesia, kalau yang tidak tahu, Bazar Ramadan itu adalah semua ya peniaga yang berjualan makanan, minuman ya, kue-mue itu berkumpul ya di satu tempat yang telah disediakan oleh MPSJ atau bandar raya di tempat tertentu lah, ya kan. Jadi semua para peniaga akan berkumpul di situ dan akan berjualan menurut makanan yang mereka jual. Sebenarnya makanan yang dijual di Bazar Ramadan ini sebenarnya ada juga dijual di tempat-tempat mereka di kedai semula lah, ya kan. Tapi karena adanya Bazar Ramadan ini, jadi maksudnya yang tadinya peniaga yang berjualan kue ini tadinya dia ada di Puchong atau di Kelang atau di Damansara. Mereka bisa berkumpul seperti itu pemirsa di satu tempat. Jadi lebih memudahkan para pembeli untuk datang ke satu tempat itu bisa memilih, ya kan. Dalam satu perjalanan itu bisa beli semua yang mereka mau pemirsa. Nah, uniknya lagi di Malaysia ini ada Bazar Ramadan yang sangat ramai, itu yang di Bazar Ramadan Shah Alam pemirsa. Nah, di situ adalah banyak sekali ya, ramai sekali peniaga-peniaga yang memang makanannya enak-enak pemirsa, sedap-sedap. Jadi kalau pemirsa yang di Indonesia kalau datang ke Malaysia ini ngam-ngam bulan puasa, bolehlah datang ke Bazar Ramadan. Paling ramai itu di Bazar Ramadan Shah Alam. Itu memang famous lah pemirsa. Nah, asal pemirsa tahu ya, orang Malaysia kalau soal makan itu memang tak kedekut, tak pelit pemirsa. Bayangkan ya pemirsa, biasanya di Bazar Ramadan itu memang makanannya sedap-sedap, tapi adalah quality. Kalau ada quality, mestilah harga juga berpatutan, ya kan. Nah, orang Malaysia ini kan memang suka makan pemirsa. Yang penting rasa itu tidak mengecewakan. Orang Malaysia tidak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan duit membeli makanan tersebut pemirsa. Sampai ada yang sanggup beratur ya, antri panjang sampai 2-3 jam macam itu pemirsa. Orang Malaysia sanggup pemirsa, asalkan makanan itu memang berbaloi dari harga dan juga rasa. Tapi kalau orang Malaysia memang tak berkira lah soal harga, asalkan makanan itu sesuai lah dengan harga, maksudnya sedap lah kan.
Udah mahal, tak sedap pula. Memanglah kecewa siapa saja ya kan. Nah itu soal bazar Ramadan. Oke, terus saya akan bahas yang kedua soal berniaga di waktu bulan puasa di Malaysia. Kalau di Malaysia pemirsa, di sini orang yang bukan beragama Islam, maksudnya non-Muslim, boleh berniaga, boleh berjualan. Maksud saya bisa membuka warung makan, kedai makan tuh dari pagi sampai ke malam. Jadi memang tidak dibatasi, tidak dilarang ya di sini, karena sudah pastilah jelas kan itu adalah kedai makan non-Muslim. Nah kalau orang Melayu, khususnya agama Islam, mereka tidak akan masuk ke kedai yang bukan Muslim pemirsa. Jadi pemerintah di sini tak melarang pun kalau yang beragama non-Muslim itu untuk membuka niaga ya, berjualan di pagi sampai ke malam. Mau jual makanan itu pun tak dilarang pemirsa. Nah, berbeda ya di satu tempat di Indonesia pada tahun 2014 sempat di Aceh tepatnya ya, di daerah Aceh itu dilarang beragama non-Muslim untuk berjualan, maksudnya membuka kedai makan di waktu bulan puasa. Nah, sangat berbeda ya. Tapi tidak semua sih di Indonesia, ada sebagian daerah itu memang melarang. Nah, kalau di Malaysia itu tidak ada pemirsa, dibebaskan berniaga untuk agama yang bukan Islam lah, ya kan? Karena kan sudah jelas itu makanan yang pastinya bukan halal. Nah, orang Islam di Malaysia ini tidak akan masuk ke kedai yang bukan agama yang Muslim begitu. Jadi tidak perlu ada larangan seperti itu. Nah, untuk informasi kepada pemirsa juga, kalau di Malaysia ini juga diperbolehkan ya yang beragama Islam berniaga, tapi selepas jam 3 sore gitu. Jadi kalau sebelum jam 3 sore itu tidak dibenarkan yang beragama Islam berjualan, berniaga seperti itu pemirsa. Jadi memang sangat besar ya toleransi di Malaysia ini. Nah, saya ceritakan aja ya pemirsa, itu bukan untuk hanya orang yang beragama non-Muslim saja. Ada satu perayaan di Malaysia ini namanya perayaan Deepawali. Jadi perayaan ini disambut oleh beragama Hindu. Nah, ada satu tempat itu namanya Batu Caves. Di situ adalah tempat sembahyang yang terbesar umat agama Hindu ya. Nah, kalau sudah ada perayaan seperti itu pemirsa, mereka akan menutup jalan. Jadi kalau ada orang yang beragama Islam ya, agama Islam yang ada di situ, mereka tak akan marah pemirsa. Malah mereka, saya lihat mereka melihat suasana Deepawali begitu. Jadi memang di sini toleransinya sangat hebat ya di Malaysia ini. Nah, untuk yang ketiga, kalau di Indonesia waktu sahur ya pemirsa, waktu jam 5 subuh ke bawah begitu. Di Indonesia para remaja, khususnya muda-mudi lah, budak-budak yang masih sekolah, yang remaja macam tuh, dia orang akan bangunkan orang untuk sahur dengan cara memukul gendang. Ada juga yang membangunkan orang untuk sahur menggunakan speaker dari masjid macam tuh, sahur macam itu kan. Nah, kalau remaja-remaja itu akan keliling kampung pemirsa, dia orang akan pukul macam bambu ke macam gendang ke sahur macam tuh. Kenapa saya tahu? Sebab saya dulu waktu balik kampung belum merit ya, masih kerja,
saya tinggal di rumah makcik saya. Makcik saya tuh kawin dengan orang Aceh, so masuk Islam lah. Nah, kalau tinggal di situ, saya akan merasakan suasana puasa tuh macam mana pemirsa. Jadi di orang kan puasa, nak tak nak saya juga puasa lah pemirsa kan. Lebih ingin juga mempelajari puasa tuh macam mana kalau di orang Islam, macam tuh dari pagi sampai ke petang macam tuh kan, sampai azan maghrib tuh berkumandang, boleh ya kan menahan lapar dan haus segala nafsu macam itu. Saya itu hari belajar juga masa tinggal dengan makcik saya kan, tapi sampai setengah hari aja pemirsa, tak kuat. Tak biasa ya kan. Nah, jadi kalau di Malaysia ini kita bisa nilai ya toleransi beragamanya cukup besar. Nah, patut dicontoh lah kalau untuk orang di Indonesia sana yang sebagian tempat melarang orang yang bukan Islam berniaga di waktu bulan puasa. Nah, kalau setahu saya kalau orang bukan agama Islam di Indonesia sana, kalau mereka buka kedai makan pun mereka akan tulis di depan itu hanya untuk non muslim saja begitu, dan pintu atau gerainya itu seperti ditutup langsir sedikit, separuh saja pemirsa, tak dibuka lebar-lebar macam itu, tak ditutup separuh macam itu. Nah, kalau di sini tak ada pemirsa, kalau di Malaysia tak ada, bebas ya kan, itu orang Cina, orang India, tak ada pun dilarang berniaga di waktu bulan puasa dari pagi ke malam tuh tak ada. Mereka boleh berniaga dari pagi ke malam. Jadi memang hebat ya toleransi di sini, ya kan? Nah, jadi itulah perkongsian saya, cerita saya menurut pengalaman saya tentang bulan puasa di Indonesia dan di Malaysia, ya kan? Jadi saya mau tanya nih, kalau di Malaysia ini kalau budak-budak atau remaja-remaja tuh bangunkan sahur menggunakan gendang ya kan, menggunakan bambu tuh sahur keliling kampung tuh ada ke? Atau kalau memang dibuat orang di Malaysia ini suka ke tak suka? Kalau saya waktu saya di rumah makcik saya itu, saya rasa seronok kan, sebab apa, yang tadinya malas sahur tuh memang nak tak nak kena bangun sahur lah kan. Terkejut, betul tak? Ada yang tidur macam tidur mati tuh, dia boleh bangun lah sebab terperanjat. Oke, jadi itu sajalah hari ini ya pemirsa, di video kali ini. Saya minta maaf jika saya ada tersilap perkataan, dan untuk pemirsa yang beragama Islam, jangan ponteng puasanya pemirsa. Karena kalau ponteng puasa itu, kalau makcik saya dulu cakap, kalau puasa tak full tak boleh raya. Dia cakap dengan anak-anak dia lah kan. Kalau bezalah dengan kalau yang perempuan tuh memang sebulan tuh memang tak full, tapi boleh diganti setahu saya ya pemirsa. Nah, kalau pemirsa yang laki-laki tak ada alasan tak puasa ya. Kalau tak full tak raya. Oke, jadi begitu saja di video kali ini. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk pemirsa yang beragama Islam. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye.